Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Untuk kali ini gue bakal ngebahas tentang kartu One Piece, yang dimana kartu One Piece bulan ini sebenarnya hype-nya cukup lumayan tinggi gitu di pas tanggal rilis. Tapi 2-3 hari ke belakang ini membuat gue sedikit kecewa, dan gue beranggapan bahwa era kartu One Piece udah berakhir. Kenapa gue bisa menyimpulkan akan hal tersebut? Di sini gue bakal bagi menjadi 3 bagian gitu untuk di video ini. Yang pertama, era kartu One Piece sudah berakhir. Dan yang kedua, kesalahan terbesar Bandai. Yang ketiga, bagaimana cara menanggapi kita akan hal tersebut. Tapi sebelum gue ke videonya, gue bakal disclaimer dulu bahwa ini pure murni pendapat gue pribadi. Jadi mungkin ini bisa salah dan mungkin ini bisa benar. Dan ini balik lagi menurut kalian bagaimana. Dalam artian ini pure menurut pandangan gue pribadi. Jadi kalian bisa berbeda argumen dengan gue. Jadikan video ini sebagai bahan referensi kalian supaya kalian gak salah jalan. Jadi langsung aja kita ke videonya. Era One Piece udah berakhir. Kenapa gue bisa beranggapan akan hal tersebut? Yang pertama ada harga yang gak stabil kalau menurut gue pribadi. Dikala OP1 rilis, harganya masih cukup lumayan di awal, naik terus turun, terus lama-kelamaan udah mulai stabil, dan orang udah mulai menantikan OP2-nya. Dan ketika OP2 rilis, itu hype-nya langsung gitu, langsung gila gitu. Dalam artian ketika OP2 rilis itu benar-benar langsung sold di mana-mana, dan kita bahkan yang orang Jepangnya pun sulit buat ngedapatin OP2. Tapi itu gak berselang lama, dalam artian gak berkelanjutan gitu. OP2 rilis dan malah ujung-ujungnya harganya jadi gak stabil. Harganya yang awalnya 42 juta untuk kartu Secret RS, dan sekarang malah jadi harganya cuma di 10-11 jutaan doang. Harganya udah jauh berbanding terbalik dengan di awalnya. Yang harusnya kalau perkiraan gua, kalau emang harganya stabil itu biasanya paling banter di 15 juta bahkan sampai 18 juta. Tapi ini malah terjun jauh banget sampai minus 30 juta dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Harganya yang terus menurun itu membuat orang udah mulai berkurang ketertarikannya akan kartu One Piece. Jadi kalau menurut gua ini sangat mengecewakan. Untuk selanjutnya, kenapa gue bisa beranggapan akan hal tersebut? One Piece OP1 yang kita sebut dengan apa nama setnya, gue lupa lagi, nanti gue bakal kasih lihat gambarnya. Di sini banyak banget populasinya di market ataupun di card shop Jepang. Di setiap card shop banyak banget OP1 beredaran. Walaupun pembeliannya dibatasin dari mulai 2 pack sampai dengan 6 pack per orang dalam 1 hari. Bahkan jikalau kalian satu keluarga datang ke card shop tersebut, kalian bisa dapat 1 box per 1 keluarga. Jadi kalau menurut gua ini udah banyak banget. Barangnya udah banyak banget OP1 di card shop ataupun di market, yang membuat orang udah mulai teralihkan. Yang awalnya minat dengan OP2 malah mereka balik lagi ke OP1 karena yang di market banyak banget boxnya OP1. Yang selanjutnya yang membuat gua bisa berargumen bahwa ini udah berakhir eranya One Piece ialah dengan perubahan minat. Yang dimana awalnya udah mulai minat dengan OP2 karena kartu S-nya yang cukup keren banget dan gila parah, kartunya emang bener-bener keren, malah teralihkan dengan orang hunting Sans di OP1. Bahkan ada beberapa orang yang malah hunting kartu promo Japan Championship kalau gak salah, kartu One Piece Championship-nya, karena harganya ini udah naik banget. Ada yang 30 juta, 40 juta, bahkan ada yang 70 juta untuk kartunya. Jadi minat orang-orang udah mulai teralihkan dan OP2 udah mulai ditinggalkan. Jadi ini yang membuat market benar-benar gak stabil. Mereka mau ngincar apa, mereka mau beli apa, dan apa yang disuguhkan itu berbeda-beda. Jadi aneh banget kalau menurut gue. Jadi era One Piece kayaknya udah berakhir. Yang kedua, kesalahan terbesar Bandai. Kenapa gue bisa bilang kesalahan terbesar? Karena Bandai kesannya terlalu terburu-buru buat nge-reprint OP1. Itu pendapat gue pribadi, bahkan gue tulis di sini. Gue bikin catatan di sini. Jadi awalnya ketika OP1 rilis, orang udah mulai benar-benar hype banget di OP1. Gila dan parah banget untuk di OP1. Bahkan dari OP1 ke OP2 itu selangnya jauh banget, lama banget dari OP1 ke OP2. Kalau menurut gue lama, karena beberapa TCG biasanya 2 bulan gitu, ataupun bahkan Pokemon tiap bulan rilis. Dari OP1 ke OP2 cukup lama banget untuk rilis. Dan orang udah mulai tertarik nih bagaimana isi daripada OP2.
Tapi orang udah mulai kecewa gara-gara OP2 dibatasin untuk peredaran di marketnya. Bahkan banyak orang yang gak dapat ataupun gak kebagian OP2 nya One Piece. Temen gua sendiri, bahkan orang yang jualan di cardshopnya sampai bilang ke gua juga gak dapat barangnya. Dan itu sangat disayangkan kalau menurut gua. Hype-nya yang lagi gila, barangnya yang gak ada. Jadi susah banget. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah reprint yang kesannya terburu-buru ngelihat market yang lagi hype. Mungkin Bandai berpikiran bahwa wah, market lagi enak nih, market lagi digoreng dengan OP2, maka market lagi suka-sukanya One Piece. Bahkan di 5 bulan ke belakang, penjualan kartu One Piece di salah satu marketplace Jepang itu naik, benar-benar naik gila gak karuan. Ini yang membuat hype-nya di OP2 naik gitu. Dan di sini Bandai mungkin ngelihat potensi kalau dia nge-reprint OP1, maka penjualannya bakal makin naik. Kita gak tahu. Reprint yang menurut gue kesannya terburu-buru membuat ini jadi salah satu kesalahan fatal Bandai menurut gue. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika kalian melihat market kayak gini ataupun melihat kartu One Piece kayak gini? Saran gue sih sebenarnya simpan dulu. Ya, simpan dulu. Kita gak tahu kartu One Piece mau digimanain. Kalau lu mau jual, kesannya rugi. Tapi ketika lu simpen, kita tahu kedepannya bakal kayak gimana. Tapi gue yakin kedepannya mungkin bakal gampang banget untuk nyari OP3, dan harganya mungkin bahkan bisa lebih naik daripada sekarang. Jadi kalau saran gue, tahan dulu untuk kartu yang lu pegang, koleksi yang lu pegang. Bahkan orang yang udah mulai berminat dengan koleksi kartu One Piece, benar-benar kalau menurut gue pribadi, tahan aja dulu, simpen aja dulu. Kita gak tahu perubahan market kayak gimana, kita gak tahu Bandai bakal ngelakuin apa untuk kedepannya. Ngelihat market kayak gini, pasti bakal ada antisipasi dari Bandai itu sendiri. Maka dari itu, tahan aja koleksi. Ataupun lu bisa sekolahin raw lu ke berbagai kante, apa ya sebutnya, kante grading. Ini kalau disebut di Jepang sebutnya kante kaisa gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan istilah grading. Kalian bisa sekolahin raw kalian ke PSX, GC, GS ataupun lain sebagainya. Beberapa perusahaan grading, coba kalian grading aja. Dengan nge-grading kartu kalian, maka perawatan kartu jadi lebih gampang kalau menurut gue pribadi. Dimana kalau misalkan raw, riskan banget dengan kartu yang melengkung, jamuran, bahkan ada beberapa yang malah jadi ada kegores sama kuku. Terus misalkan kalian masukin slip-slipnya kena debu, malah kartunya jadi rusak ke garis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian udah grading, membuat perawatannya jadi lebih gampang. Kalian tinggal lap sama microfiber, itu udah aman banget. Jadi nantinya ketika kartu One Piece ini hype lagi dan kalian dapat kartu kalian raw kalian yang di kalian grading itu mendapat nilai 10 misalkan, maka harganya udah jelas pasti bakal naik untuk ke depan. Jadi kalau saran gue, grading kartu kalian. Selanjutnya, perhatikan alur market. Kita gak tahu Bandai bakal bikin kayak gimana untuk kedepannya. Bandai bakal antisipasi apa sih untuk kedepannya, ataupun Bandai bakal ngeluarin OP3 kayak gimana, kita gak tahu. Maka dari itu, coba lihat marketnya. Ketika market udah mulai naik lagi, udah mulai warm lagi, udah mulai anget-anget lagi, udah mulai nanti pas OP3 rilis udah mulai hot lagi, maka kartu udah mulai pada naik lagi. Jadi kalau menurut gue, tahan dan coba cek informasi di market kayak gimana. Jadi ini juga bisa membuat kalian eksekusi kedepannya mau gimana, take actionnya mau gimana. Kalian mau jual, kalian mau keep, ataupun kalian mau sekolahin ke grading. Setelahnya kalian cek market, selanjutnya adalah solusi dari gue adalah tahan pembelian box seal ataupun box tab seal ya. Karena untuk yang namanya One Piece box itu pakai tab doang gitu. Misalkan sambungan kayak gimana ya gue ngomongnya, ini deh. Nah ini kan bolong ya, jadi di sini dia cuma pakai kayak tab gini doang dari atas ke sini. Di sini tuh kayak ada garis putus-putus gitu, yang bisa kalau misalkan kalian ngerawatnya nggak bagus-bagus banget, yang garis putus-putusnya tuh bisa ke kelupas kayak modelan. Nah gini nih, garis putus-putus kayak gitu, ini bisa gampang banget ke kelupas. Jadi kayak misalkan, nah nanti bakal robek kayak gitu, jadi rawan nih. Jadi kalau menurut gua
Pembelian box kalau menurut gue tahan, jangan kalian ngeklik terlalu banyak box. Tapi ini sekali lagi disclaimer, ini murni pure pendapat gue, mungkin gue bisa salah, tapi ya balik lagi, jadikan video ini sebagai bahan referensi, jangan sebagai acuan benar-benar benar-benar plek ngikutin apa yang gue omongin, tapi jadikan video ini sebagai acuan kalian aja. So mungkin gitu aja, jadi kalian bisa simpan koleksi kalian, karena kita nggak tahu ya, Bandai bakal ngeluarin apa lagi dan bakal antisipasi kayak gimana. Sekolahin kartu kalian ke perusahaan-perusahaan grading, terus cek market perkembangan kartu One Piece kayak gimana, dan yang terakhir adalah jangan beli box dulu, karena udah jelas ini kita nggak tahu perkembangannya bakal kayak. So mungkin itu aja untuk video kali ini, karena ini bakal panjang banget untuk videonya, tapi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tinggalkan komentar apa menurut kalian ataupun apa pendapat kalian tentang kartu One Piece apa ya sebetulnya, kalau di Jepang sebutnya One Piece Trading Card Game gitu. Jadi apa pendapat kalian tentang kartu One Piece, dan tolong tinggalkan like kalau kalian suka. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di Rehan Razri, ada di link di deskripsi. Jadi kalian bisa cek di sana, kalian follow Instagram gue, dan gue bakal ngasih beberapa informasi, ngasih beberapa konten juga di Instagram, jadi jangan lupa untuk follow juga. So mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat semuanya. See you next video. Salam dari kreator. Bye bye semuanya.